Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang episode 149, yaitu motivasi Al-Quran dalam melakukan penelitian. Jadi Al-Quran itu dalam pandangan Islam menjadi pedoman hidup yang mengatur seluruh segi kehidupan umat Islam. Tentu termasuk penelitian juga. Kalau kita komitmen terhadap tuntutan Islam itu sendiri. Eswandi Sahputra menyatakan bahwa kebenaran ilmiah seharusnya dicari melalui serangkaian penelitian. Sebagai agama yang rasional, Islam itu berkali-kali merangsang naluri kognisi kita untuk senantiasa melakukan penelitian guna membuka tabir rahasia kebenaran realitas alam. Sebenarnya tidak sulit ditemukan sinyal-sinyal untuk melakukan penelitian dalam Al-Quran itu. Kata-kata afala di akhir ayat, ada afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak bertafakur? Atau apakah kamu tidak merenungkannya? Itu sebenarnya dorongan untuk melakukan pembacaan terhadap alam. Lebih jauh adalah penelitian, penggalian, dan penemuan-penemuan. Belum lagi ada kata-kata kaifa di dalam Al-Quran itu. Misalnya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan, dan seterusnya. Jadi itu sinyal-sinyal sebenarnya untuk melakukan penelitian. Dan itu hanya sedikit ilustrasi dari sinyal-sinyal yang lain yang masih banyak. Berikutnya, Bapak Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara melaporkan bahwa Ibnu Rus menyatakan bahwa jika fungsi filsafat adalah penyelidikan terhadap segala yang ada atau maujudat yang mengarah pada pembuktian adanya sang pencipta atau as-soni, maka syariah menganjurkan penyelidikan seperti itu. Kalau kita amati, sesungguhnya banyak sekali objek-objek penyelidikan seperti masa iddah dalam Islam itu dalam rentangan waktu salah satu quru yang kisarannya 3 bulan. Kemudian kandungan ibu ada 3 lapis. Kemudian matahari berjalan pada porosnya. Kemudian gunung-gunung itu bergerak. Ada lagi besi diturunkan dari langit. Bumi digambarkan seperti burung onta. Kemudian pengharaman makan darah bangkai, kecuali bangkainya laut. Kemudian pengharaman memakan daging babi dan sebagainya. Dalam hadis juga banyak sekali objek penelitian seperti perbedaan air kencing bayi laki-laki dan perempuan. Status najisnya berbeda.
Ada apa itu? Kok dibedakan? Sehingga perlu dilakukan penelitian. Demikian pula kalau ada bejana yang dijilati anjing, itu dalam ajaran Islam hendaknya dibasuh 7 kali. Salah satu di antara 7 kali itu harus dicampur dengan tanah atau dicampur dengan debu. Kemudian pengaruh niat puasa terhadap ketahanan pada makanan dan minuman, termasuk makanan dan minuman kesukaan seseorang. Kemudian kesehatan dalam puasa dan sebagainya. Banyak sekali medan-medan atau objek-objek penyelidikan atau penelitian yang menarik untuk dilakukan. Osman Bakar menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber intelektualitas dan spiritualitas Islam. Ia merupakan basis bagi agama, pengetahuan spiritual, dan semua jenis pengetahuan. Ia merupakan sumber utama inspirasi pandangan Muslim mengenai integrasi sains dan pengetahuan spiritual. Gagasan integrasi ini merupakan konsekuensi dari gagasan integrasi semua jenis pengetahuan yang diturunkan dari prinsip keesaan Tuhan yang diterapkan pada wilayah pengetahuan manusia. Sebenarnya Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk. Jadi sebagai hudan, itu yang paling dominan. Meskipun juga disebutkan selain hudan itu ada tibyan, penjelasan. Nah, furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dominan adalah sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sains, melainkan kitab petunjuk. Namun isyarat atau sinyal-sinyal pada sains itu banyak sekali. Al-Quran memberikan pengetahuan tentang kejadian masa lalu, kejadian sekarang, dan yang akan datang. Al-Quran memberikan pengetahuan yang telah terpikirkan, yang belum terpikirkan, bahkan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh manusia. Berikutnya Al-Quran menimbulkan misterium tremendum, yaitu misteri-misteri yang menimbulkan ketakjuban, keheranan, keterkejutan, dan lain sebagainya. Buktinya perkembangan sains dan teknologi baru pada abad 20 dan abad 21 Masehi ini mampu menjelaskan beberapa konsep sains tingkat tinggi yang terdapat dalam Al-Quran. Maka dibutuhkan kisarannya 14 abad para ilmuwan baru mampu menjelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu mengekspresikan sinyal-sinyal sains dan teknologi tingkat tinggi. Dengan pengertian lain, Al-Quran itu memberikan sinyal-sinyal terhadap penciptaan high culture, budaya tingkat tinggi. Selanjutnya Muhammad Mumtaz Ali melaporkan bahwa dalam Al-Quran kebenaran dan realitas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan keberadaan pengetahuan yang benar, otentik, dan universal, serta kebenaran dan realitas kehidupan
masyarakat, dan dunia. Semuanya ditetapkan berdasarkan kebenaran wacana yang etis, rasional, dan didukung oleh bukti-bukti empiris dan sejarah. Selanjutnya, data Al-Quran dan analisisnya mengungkapkan fakta bahwa sepanjang zaman telah ada kumpulan pengetahuan yang benar, otentik, dan universal, yang masih ada hingga sekarang ini. Penolakan yang mencerminkan kemiskinan, pemahaman etis, historis, dan empiris. Untuk membuktikan kebenaran fakta tersebut, Al-Quran menghadirkan wacana etis yang sangat kuat disertai bukti empiris dan sejarah. Misalnya begini, bahwa Fir'aun itu mati ke dalam lautan ketika mengejar Nabi Musa. Itu telah dibuktikan dengan jenazah Fir'aun yang dimumi atau diawetkan. Dan ini telah diteliti oleh banyak ilmuwan. Dan para peneliti membenarkan semua. Karena salah satu indikatornya jenazah Fir'aun itu mengandung garam. Dan garam tentu diperoleh dari laut, bukan dari gunung. Contoh yang kedua, kemenangan Romawi atas Persia sebagai pembalasan atas kekalahan Romawi berjalan sesuai petunjuk Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 1 hingga ayat 2. Contoh yang ketiga, kemampuan menembus angkasa luar, yaitu naik ke bulan sesuai dengan petunjuk surat Ar-Rahman ayat 33 dalam Al-Quran itu. Berikutnya, Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab memberikan penafsiran kata-kata Iqra yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak tertulis. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang bisa dijangkau. Nah, apalagi dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang dinyatakan oleh para mufassir, para pakar Al-Quran sebagai ayat yang pertama diturunkan. Itu dalam ayat yang pertama dan ketiga itu terdapat perintah untuk membaca. Iqra tadi, bacalah. Ini sebagai petunjuk pentingnya kegiatan membaca itu. Karena kegiatan membaca itu adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita lanjutkan, jika kegiatan membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan, maka kegiatan penelitian adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya, Pak Profesor Dr. Imam Suprayoga mengatakan bahwa sesuatu yang penting terkait ilmu pengetahuan dari pesan Al-Quran adalah agar manusia senantiasa melakukan riset dalam bidang apapun. Melalui berbagai ayat Al-Quran, manusia ditantang agar berpikir, merenung, melihat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini dalam tradisi ilmu pengetahuan disebut riset. Sebagai konsekuensinya, maka riset seharusnya dibudayakan di kalangan umat Islam. Kalau sekarang masih jauh dari harapan. Masyarakat terpelajar dan para ilmuwan atau sarjana harus mempelopori budaya riset itu. Kalau tidak mereka, lalu siapa?
Kalau mereka saja berdasarkan kenyataan yang berkembang sekarang ini jarang sekali melakukan kegiatan riset kecuali untuk kenaikan pangkat, apalagi masyarakat yang mengambil profesi-profesi lain, apalagi masyarakat yang tidak terdidik. Oleh karena itu, kegiatan riset ini perlu selalu ditingkatkan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kalau kita mengharapkan kemajuan bangsa dan negara kita, kemajuan umat Islam di dunia ini. Berikutnya Muhammad Mumtaz Ali menyatakan bahwa banyak pernyataan Al-Quran yang berkaitan dengan alam dan fungsi tubuh manusia telah dikonfirmasi oleh penemuan-penemuan ilmiah modern. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesatuan antara dinullah dan sunatullah. Dinullah itu hukum Allah yang tertulis dalam bentuk Al-Quran itu, sehingga disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya. Sementara sunnatullah itu hukum Allah yang diekspresikan dalam gejala-gejala alam, atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Karena itu, kalau antara dinullah dan sunatullah tidak mungkin terjadi pertentangan. Antara agama dan sains itu tidak mungkin terjadi pertentangan. Kalau sama-sama benar, artinya pemahaman para ulama terhadap ajaran agama benar, terutama tentu terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan temuan sains juga benar, itu tidak mungkin terjadi pertentangan. Kalau terjadi pertentangan antara Islam dengan sains, itu terjadi antara tiga hal. Satu, pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan atau hadis sudah benar, tapi temuan sains yang masih salah. Yang kedua, sebaliknya, temuan sains sudah benar, tetapi pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadis itu yang masih salah. Dan yang ketiga, jika terjadi sama-sama salah, pemahaman ulama terhadap ajaran Islam masih salah, demikian pula temuan sains juga masih salah. Nah, kalau terjadi salah satu saja dari tiga hal ini, memang terjadi benturan antara Islam dengan sains. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa sesungguhnya wahyu memberikan inspirasi dalam banyak hal. Di samping inspirasi terciptanya teori-teori ilmiah, juga inspirasi metodologi yang meliputi metode-metode, cara-cara, teknik-teknik, pendekatan-pendekatan, prosedur-prosedur, langkah-langkah, dan atau mekanisme-mekanisme. Wahyu sebagai petunjuk terhadap kegiatan penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memancarkan sinyal-sinyal atau stimulasi kegiatan penelitian. Selanjutnya, Nur Nabi menyatakan bahwa ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan kebanyakan ayat itu mengandung perhatian untuk berpikir secara reflektif dan mendorong kita untuk mengadakan penyelidikan ilmiah. Maka ayat-ayat Al-Quran itu inspiratif sekali dalam melakukan penelitian. Artinya, ayat-ayat Al-Quran itu sangat mendorong kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dalam banyak hal.
Namun ayat-ayat Al-Quran menuntut aktualisasi melalui kegiatan penelitian itu. Kalau Al-Quran hanya dipajang, hanya dibaca, tidak ditindaklanjuti pesan-pesannya melalui kegiatan-kegiatan penelitian, maka ilmu pengetahuan dalam Islam ya hanya stagnasi, mengalami kemandekan atau jumud. Selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Nung Muhajir menyatakan bahwa nas terkadang menampilkan bukti faktual, terkadang memberikan isyarat yang seharusnya mendorong kita untuk meneliti, terkadang mengadakan eksperimen untuk menemukan hukumnya, atau prinsipnya, atau menampilkan teorinya. Misalnya, pernyataan Allah atau firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 11. Was-sama'i dzatir rajj. Nah, ini perlu direnungkan. Itu maksudnya demi langit yang mengandung hujan. Nah, persoalannya kenapa tidak menggunakan istilah mator yang berarti hujan? Atau setidaknya mengapa tidak menggunakan istilah atau kata alma atau almiyah, miyah jamaknya ma, yang berarti air. Tetapi kok menggunakan arrod yang artinya kembali. Arti letternya kembali, tetapi dalam ayat itu dimaksudkan hujan. Ini kalau kita renungkan ayat itu sesungguhnya berfungsi secara demonstratif. Kita didekatkan untuk menciptakan teori tentang hujan itu, yaitu daur tasalsul. Air dari bawah menguap kemudian ke atas. Kemudian diterpa angin, akhirnya jatuh menjadi hujan. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Karena itu menggunakan ar-rad. Jadi ini menarik sekali. Selanjutnya Pak Profesor Dr. M. Atok Mudhar menyatakan bahwa pengamatan Al-Itqan bahwa minimal terdapat 80 topik persoalan yang perlu diteliti dalam permasalahan-permasalahan terkait dengan Al-Quran. Karena itu angka 80 itu kemungkinan masih bisa bertambah. Bukan hanya 80 topik, tetapi bisa beranak pinak menjadi topik-topik dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan terhadap topik itu bisa menembus berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya, Nur Nabi menyatakan bahwa Al-Quran mendorong kita bukan hanya untuk berpikir reflektif, tetapi ia juga membiasakan kepada kita pendekatan eksperimen dalam memecahkan berbagai problem. Eksperimen memang sebagai jenis penelitian yang banyak mewarnai kejayaan Islam pada masa klasik. Sayang budaya penelitian eksperimen ini telah menghilang dalam dunia Islam sekarang. Sehingga Islam dalam kondisi tertinggal. Kalau Islam ingin bangkit lagi, maka salah satu pirantinya yang dibangkitkan adalah budaya penelitian eksperimen itu. Perlu dikembalikan lagi, perlu dibangkitkan, perlu dijalani, dijadikan tradisi, bahkan dijadikan budaya di kalangan umat Islam, terutama para masyarakat yang terpelajar, khususnya para sarjana, para cendekiawan, para ilmuwan. Selanjutnya Muhammad Mumtaz Ali mengatakan bahwa Al-Quran menantang umat manusia dan mengajak mereka untuk berpikir, mengamati, mengkaji, dan menyelidiki pernyataan-pernyataannya.
Ini berarti Islam mengajak memberdayakan pemikiran rasional, juga berarti Islam mengajak untuk menunjukkan bukti-bukti empirik, dan juga berarti Islam mengajak untuk menemukan rahasia-rahasia dari pernyataan Islam itu sendiri. Selanjutnya, Muhammad Atiyah Al-Abrasi menyatakan bahwa ada banyak data yang membuktikan bahwa betapa Islam dan kaum muslim mendorong penyebaran ilmu dan pengadaan penelitian sejak abad-abad yang lalu. Ini mungkin dari kalangan orang-orang Islam tertentu, jadi bukan Islam mayoritas, tetapi Islam minoritas. Kalangan-kalangan tertentu yang memang sadar dan peduli terhadap kegiatan-kegiatan penelitian sebagai kegiatan-kegiatan yang sangat penting untuk membawa kita bersama mencapai kemajuan, baik ilmu, pengetahuan, maupun secara umum kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.